TNI dan Polri kita adalah tentara rakyat dan polisi rakyat. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita akan mendengar arahan dari Presiden Prabowo yang mengingatkan pimpinan TNI Polri untuk siap berkorban jiwa dan raga demi rakyat dan negara. Prabowo menegaskan kepada seluruh jajaran pimpinan TNI Polri bahwa rakyat menuntut dedikasi yang tinggi dari mereka. Kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka, dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Kita lanjutkan dialog kita. Tadi sudah sama-sama mendengarkan ya bahwa dengan sangat tegas begitu ya. Dan tadi Mas Bambang juga bilang ini ultimatum, Kang Ujang. Benar gak sih ada ultimatum terhadap TNI Polri sedemikian kencangnya dari Presiden? Kalau kami membacanya ya bahwa Pak Presiden sangat clear, sangat jelas memang. Bukan ultimatum tetapi memberikan arahan bagaimana TNI Polri bekerja ke depan lebih baik. Itu. Jadi memastikan bahwa institusi yang penting ini, yang sangat luar biasa ini ya, berpihak kepada kepentingan publik, berpihak kepada kepentingan rakyat. Yang dulu misalkan kepentingan untuk yang lain, ya ke depan kepentingan untuk bangsa dan negara termasuk untuk rakyat Indonesia. Karena rakyat butuh TNI, rakyat butuh kepolisian. Oleh karena itu ini dua institusi ini betul-betul bergerak untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jadi prinsipnya bukan ultimatum tapi mengingatkan seluruh jajaran pimpinan TNI Polri memastikan ke depan bekerja lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi 57 bulan ke depan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan Pak Prabowo betul-betul terimplementasikan di tubuh TNI Polri. Dan kalau sudah begitu artinya negara kedaulatannya terjaga, keamanan juga terjaga, dan TNI Polri juga akan meningkat kepercayaan dari publik. Dan pemerintah ingin memastikan TNI Polri itu tadi berjalan semestinya yaitu berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan yang lain itu. Tapi ini adem banget ya dengar bahasanya Kang Ujang gitu. Mengingatkan, ini hanya mengingatkan. Tapi apakah setuju mengingatkan atau memang ini ultimatum keras dari Pak Prabowo, Mas Bambang? Bagi seorang dengan kultur militer tidak ada kata untuk mengingatkan itu. Kalau sudah selesai ya selesai seperti itu. Jadi lebih pada warning lah. Kalau tidak dikatakan ultimatum ini warning. Ini warning keras lah seperti itu kan. Sehingga ketika tidak ada perbaikan kinerja bagi kepolisian maupun TNI ke depan ini ya
siap-siap saja ikan dia akan dipotong kepalanya seperti itu. Ikan busuk akan dipotong kepalanya seperti itu. Kalau kita melihat indeks kepuasan masyarakat sepertinya kepada pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo selama 100 hari ini kan sangat bagus sekali, 80%. Tetapi kepada kepolisian nyaris drop, kan, sangat bawah sekali. Artinya ini memang juga menjadi perhatian Presiden bahwa ada problem terkait dengan kepolisian, terutama kepolisian ya, karena TNI relatif sudah cukup bagus. Apa saja? Ya banyak ya terkait dengan kepolisian, terkait dengan penegakan hukum, terkait yang pasti penegakan hukum sesuai dengan tupoksinya. Kemudian pelayanan yang masih jauh dari harapan masyarakat. Presiden tentu juga akan melihat dan mendengar apa keluhan-keluhan masyarakat selama ini gitu. Banyak kasus-kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, tapi sampai sekarang juga belum ada progres yang signifikan ya dalam menangani kasus ini. Makanya kalau saya hanya sekedar arahan saja, tentu Presiden tidak perlu menyampaikan hal sekeras yang kemarin disampaikan di Iya, sampai kata-kata keluar begitu ya, ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Benar, artinya serius banget. Ini serius banget karena problematik yang dihadapi negara berkaitan dengan kinerja dari institusi TNI dan Polri begitu? Benar, evaluasi terkait kinerja kepolisian. Tetapi kan kalau saya melihat tidak cukup di situ saja, tidak cukup hanya warning saja, tetapi harus ada langkah-langkah yang lebih strategis dalam melakukan pembenahan kepada dua lembaga ini. Bagaimanapun juga TNI dan Polri ini adalah lembaga yang harus ada selama negeri ini ada. Catatan paling krusial apa yang segera harus dievaluasi ataupun diperbaiki secepat mungkin, apalagi kan sudah mendapat warning dari Presiden? Ya, satu terkait dengan pelayanan dan penegakan hukum yang sampai sekarang masih jauh dari harapan masyarakat, itu yang harus dilakukan. Kalau kita melihat satu kasus saja, kita ambil contoh bulan kemarin ada pemerasan di konser DWP misalnya. Sampai sekarang juga belum ada langkah-langkah yang lebih signifikan ya terkait upaya melakukan proses pidana misalnya seperti. Padahal itu dampaknya sangat besar sekali bagi negara ini karena bisa mempengaruhi investasi asing. Bagaimana pemerasan itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa, yang lumrah seperti itu. Makanya proses pidana itu harus dilakukan oleh pucuk pimpinan Polri, harus segera ada langkah-langkah yang tegas pada pimpinan Polri, dan Presiden Prabowo sudah memberikan warning seperti itu. Baik, saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, ini kan ketika kita berbicara soal peringatan tegas lah, saya perhalus lah, peringatan tegas yang diberikan oleh Pak Prabowo terhadap institusi TNI dan Polri ini, apakah memang harus ada perombakan besar dalam tubuh institusi TNI dan Polri ini menurut Anda? Ya, tergantung dari Pak Presiden ya, apakah dibutuhkan atau tidak. Semua tergantung kebijakan beliau. Karena bagaimanapun itu ada kewenangan beliau untuk bisa merombak atau tidak. Kami sebagai prajurit di bawah gitu ya, menunggu saja apa yang nanti akan menjadi kebijakan dan arahan beliau. Ya seandainya dibutuhkan ya kemungkinan ada, seandainya tidak juga ya kemungkinan juga tidak ada. Yang jelas Pak Presiden akan melihat dari kinerjanya itu. Ada ukuran parameter indikatornya, ada kinerja, bukan bersifat yang lain-lain, bukan politis, bukan lain-lain. Artinya Pak Presiden fokus kepada kinerja, apakah kinerja baik, buruk, apa biasa saja, itu akan dinilai. Nah, soal perombakan atau tidak ya kami kembalikan kepada Pak Presiden nanti yang lebih tahu untuk bisa mengukur, menilai kinerja dari para petinggi TNI Polri seperti itu. Kalau dari Kang Ujang sendiri mengukur, melihat apa yang menjadi urgensi yang harus segera diperbaiki sebelum warning itu benar-benar terjadi, ada perombakan dan lain sebagainya. Ya, Pak Presiden kan punya tim ya, punya tim untuk mengevaluasi. Pertama, yang kedua juga kan ada juga pendapat dari publik, dari masyarakat yang itu juga didengar oleh Pak Presiden. Jadi dua ukuran itu yang bisa dinilai. Artinya dari tim internal kepresidenan ada di istana gitu, lalu juga di saat yang sama publik juga bisa menilai dengan survei-survei yang tentu yang objektif. Nah, disitulah akan terjadi perpaduan data yang akurat sehingga ketika memutuskan apapun terkait dengan kebijakan di TNI Polri itu betul-betul berdasarkan kepada kinerja dan keadilan. Artinya berbasiskan kepada presiden kinerja itu. Kami tahu ya dari dulu Pak Presiden itu menilai orang tidak berdasarkan apapun kecuali kinerja. Jadi kinerjanya yang diukur. Jadi TNI Polri sudah pasti akan dilihat kinerjanya itu, baik buruknya akan dilihat. Soal pergantian atau tidak itu ada pada kewenangan Pak Presiden. Baik, saya ingin ke Mas Bambang. Mas Bambang, ketika kita lihat bahwa Pak Presiden ini kan sosok yang tegas, keras, lurus untuk rakyat. Nah, ketika kita melihat sosok pimpinan seperti itu, apakah juga TNI Polri-nya juga harus punya sikap yang sama dengan sosok
Ya, Presiden Prabowo ini? harusnya demikian ya. Bagaimanapun juga jajaran di bawahnya ini harus merepresentasikan sosok seorang presiden gitu loh. Ketegasan yang paling penting gitu loh. Keras tentu tidak menjauh dari harapan masyarakat. Tapi kalau saya melihat Presiden Prabowo gayanya saja yang keras gitu. Tapi sebenarnya beliau ini adalah sosok yang tegas gitu loh. Sangat penyayang malahan, menyayangi rakyat ya seperti itu. Makanya hal-hal seperti itulah yang harusnya ditekankan pada dua pucuk pimpinan lembaga ini. Bagaimanapun juga pucuk pimpinan lembaga ini yang paling memiliki kewenangan yang besar untuk mengarahkan jajarannya sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak, sesuai dengan harapan presiden atau tidak. Kalau tidak ada, ya otomatis evaluasi itulah yang nantinya akan Kalau dilakukan. menurut Mas Bambang, urgensinya sejauh mana nih untuk menunjukkan kepada presiden bahwa ultimatum itu diserap dengan baik dan ditunjukkan bahwa ada perubahan? Ya, nanti terkait dengan bisa melalui survei-survei ya, dan saya rasa kawan-kawan di kepresidenan memiliki alat itu untuk mendeteksi seberapa jauh kinerja dua lembaga ini terkait dengan kepuasan. Dan sekarang ini sudah zamannya medsos gitu, aplikasi banyak. Tentunya presiden juga mendengar lah bisik-bisik yang sudah viral ini. Betul. Seperti itu. Makanya tidak ada hal yang bisa ditutupi dan tidak ada bisa yang dibuat seolah-olah sekedar pencitraan saja oleh dua lembaga ini. Tidak bisa lagi. Tapi yang ada adalah kinerja seperti itu. Ya, baik, semoga sentilan dari Presiden Prabowo terhadap institusi TNI Polri ini dapat menjadi ajang untuk evaluasi diri bagi kedua institusi ini. Terima kasih sekali lagi Mas Bambang dan Kang Ujang telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk semua.